Angka kerugian akibat penipuan atau scam keuangan di Indonesia makin mengkhawatirkan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widyasari Dewi mengungkapkan, total kerugian masyarakat menembus 4,6 triliun rupiah hanya dalam waktu kurang dari setahun. Saat OJK membentuk Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, jumlah laporan yang masuk sekitar 700 hingga 800 laporan per hari. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan Singapura yang hanya 140 hingga 150 laporan. Hingga kini, IASC menerima 225.281 laporan dengan total rekening terkait penipuan mencapai 359.733. Dari jumlah tersebut, sebanyak 72.145 rekening sudah diblokir. Adapun dari total kerugian 4,6 triliun rupiah, sementara dana yang berhasil diblokir baru 349,3 miliar rupiah. Kementerian Dalam Negeri mengingatkan agar stok beras di gudang Perum Bulog segera digelontorkan. Jika penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP terus tertunda, negara dapat menanggung kerugian. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir menyoroti rendahnya realisasi penyaluran beras SPHP Bulog. Menurutnya, kondisi ini sudah terlihat berpengaruh terhadap kenaikan harga beras di pasar. Lebih jauh lagi, tekanan penyaluran yang tersendat juga bisa menimbulkan kerugian negara. Pasalnya, beras termasuk komoditas yang mudah menurun kualitasnya. Adapun program beras SPHP sendiri berlangsung dari Juli hingga Desember 2025 dengan target total 1,3 juta ton. Hitungan Tomsi menyebutkan setidaknya Bulog harus menyalurkan 216.000 ton per bulan atau sekitar 7.100 ton per hari. Namun data Bulog menunjukkan realisasi penyaluran masih jauh dari target. Hingga pertengahan Agustus, distribusi baru mencapai 38.111 ton atau 2,94% dari pagu. Pemerintahan Prabowo Gibran menyiapkan anggaran 1.498,3 triliun rupiah pada RAPBN 2026 untuk belanja kementerian dan lembaga. Anggaran ini meningkat 14,83% dibandingkan Outlook 2025 sebesar 1.275,6 triliun rupiah. Belanja ini diperuntukkan bagi 102 lembaga. Sejumlah kementerian dan lembaga mendapat porsi sangat besar. Urutan teratas ada Badan Gizi Nasional dengan usulan anggaran mencapai 268 triliun rupiah. Lonjakan anggaran ini sejalan dengan ambisi besar pemerintah untuk menggerakkan program makan bergizi gratis. Kemudian, posisi kedua ada Kementerian Pertahanan dengan usulan anggaran mencapai 185 triliun rupiah. Posisi ketiga terdapat Kepolisian RI mendapat 145,7 triliun rupiah, disusul Kementerian Pekerjaan Umum 118,5 triliun rupiah yang diharapkan bisa membantu proyek-proyek infrastruktur yang sempat terhambat karena efisiensi di tahun ini. Pemerintahan Prabowo Gibran berencana menarik utang baru senilai 781,87 triliun rupiah pada tahun depan. Dalam buku 2 nota keuangan beserta RAPBN 2026, disebutkan pembiayaan utang berasal dari SBN, sementara itu pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Dalam RAPBN 2026, pembiayaan utang dari SBN mencapai 749,19 triliun rupiah. Pembiayaan utang Indonesia dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif setelah mencapai puncaknya pada 2021 sebesar 870,5 triliun rupiah. Angkanya sempat turun signifikan hingga 404 triliun rupiah pada tahun 2023. Namun, pemerintah kembali meningkatkan pembiayaan menjadi 558,1 triliun rupiah di 2024 dengan Outlook 2025 dipatok 715,5 triliun rupiah. Pemerintah Jerman mendesak Amerika Serikat untuk segera menurunkan tarif mobil buatan Eropa sesuai dengan kesepakatan awal yang dicapai kedua pihak. Langkah ini penting dilakukan sebelum adanya perjanjian perdagangan yang lebih luas dapat diselesaikan secara tertulis. Pasalnya, pada Juli lalu, Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan kerangka kerja perdagangan. Namun, kerangka kerja tersebut masih belum ditetapkan.
Juru bicara pemerintah Jerman dalam konferensi mengatakan bahwa tarif mobil harus segera diturunkan sesuai kesepakatan. Jerman menegaskan bahwa pemerintahan De Panzer akan terus mendorong penurunan tarif mobil Uni Eropa serta mendukung penuh langkah Komisi Eropa dalam proses negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat.